Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapa nih? Coba tunjuk tangan ketua kelas. Oh iya. Coba Amrizal Taufik, langsung saja pimpin doa agar pelajaran segera kita mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya. Apa kabar semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Hari apa hari ini? Hari Sabtu. Sabtu, Pak. Hari Sabtu, Pak. Weekend ya. Baik, kemarin terakhir kita membahas tentang 3 hal yang penting ya dalam ilmu kargo ya, atau cargo knowledge. Seharusnya ya, kita menguasai walaupun baik secara teori maupun secara praktek apa yang dimaksud dengan packaging, market, Label. Label, Pak. untuk menerima pelajaran yang lalu ya. Kemarin kita hari ini berencana untuk membahas jenis yang digunakan ya, dalam pengiriman kargo. Ya. Tetapi karena satu paket saya akan mengulang ya, definisi yang lain seperti packaging. Nah, packaging itu iya sambung kalimat saya. Ya, Amrizal ya. Packaging adalah definisinya apa? Kan kemarin kalau orang ngirim kargo kan harus dibungkus gitu ya. Kiriman kargo ya harus di packaging ya. Jadi secara teori kalau di ujian atau di interview suka nanya yang teori-teori begitu. Praktek gitu penting asal sudah paham. Go ahead. Coba, packaging adalah kemasan luar yang dapat melindungi isi. Siapa itu yang jawab itu? Tunjuk tangan, siapa yang jawab? Nah, Nasti ya, Nasti. Ya, benar, Nasti. Packaging adalah kemasan luar yang dapat melindungi isi barang, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kemasan luarnya itu tidak cukup kuat untuk melindungi isinya, itu lebih tepat dikatakan bungkus, gitu ya, daripada kemasan, ya. Sementara kalau mengirim kargo itu harus kemas, gitu ya. Bahkan kemasannya itu harus standar, ya. Coba si Anastasia. Siapa? Tadi saya katakan kiriman kargo itu harus dikemas, ya. Iya. Kemasannya bagaimana? Harus bagaimana? Kemasan yang dapat melindungi isinya, Pak. Ya, itu artinya ya, packaging adalah kemasan yang harus dapat melindungi isinya, ya. Yang menentukannya itu, yang modelnya harus kayak mana, bahannya harus dari apa, harus sekuat apa, itu dari mana aturannya? Yang menentukan aturannya itu siapa? Yang menentukan ngirim ini harus kemasannya seperti ini, pengiriman ini harus menggunakan ini. Siapa yang menentukan itu? Kargo. Ya, kargo dalam hal ini kan kargo itu bagian dari airline ya. Yang Iya. masing-masing airline
Jadi setiap airline punya aturan tersendiri. Nah, jadi walaupun mirip-mirip, tapi di sana sini ada juga bedanya. Misalnya peraturan Garuda gimana gitu ya, peraturan Citylink gimana gitu ya, peraturan AirAsia gimana. Nah, apakah tidak sama? Kan mereka itu kan sama-sama airline. Gitu ya. Kenapa peraturan tidak sama? Secara umum sama, tapi ada beda-beda juga, gitu ya. Ada sedikit perbedaannya. Ya, kita maklumi ya, masing-masing perusahaan itu kan ada khas, gitu ya, ada ciri khas mereka ya. Mungkin sama airline yang ini boleh gitu, sama airline yang satu mungkin nggak mau gitu. Jadi jangan misalnya, Pak saya kemarin mengirim pakai Garuda bisa kayak gini, gitu ya. Anda rupanya hari ini ngirimnya nggak pakai Garuda, pakai AirAsia misalnya. Terus apa kata AirAsia-nya? Bisa, peraturan kami seperti ini gitu ya. Nah, Anda kan mengirimnya pakai airline lain. Ini airline kami begini. Jadi kalau mengirim pakai, ikuti aturan kami gitu. Paham semua ya? Artinya apa? Artinya jika Anda bekerja di satu perusahaan, Anda harus menguasai betul peraturan perusahaan itu apa gitu. Jadi airline rules kita bilang kan ya. Jadi aturan penerbangan itu apa gitu ya. Nggak sama gitu ya. Nah, tapi nanti kalau Anda bekerja baru tahu ya. Ya, oke, kita mulai lagi ya. Demikian mengenai sedikit saya singgung kembali masalah packaging ya. Kemudian kemarin kita juga membahas masalah marking ya. Marking. Mark ya. Tulisannya apa? M-A-R-K-I-N-G ya, marking, atau kalau tanpa ing dia mark ya. Coba Sela. Iya, Pak. Tulisan marking itu coba Anda dengan alphabetical alphabet. Mike ya, coba. Bagaimana tulisannya? Oh iya. Mike, Alpha, ya. Romeo, Ya. Kilo, Ya. India, November, Golf. Ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita mengucap sesuatu itu, kalau suara orang ada yang sengau, ada yang dialek Jawanya berat, ada yang tidak Acehnya apa gitu. Jadi dengan men-spelling itu ya, Mike, Alpha, Romeo gitu. Jadi tulisannya benar gitu. Jadi kita bicara selalu seperti itu. Jadi spelling bisa Anda ucapkan. Jadi nah itulah gunanya apa teleponing itu. Jadi lidah segala bangsa pun kalau komunikasi mereka tidak, kalau kurang jelas kayak mana. Coba di eja gitu ya. Can you spell it in alphabetical telephoning gitu ya. Oke, selamat. Silviana Zain. Saya kalau yang nunduk-nunduk saya. Iya, Pak. Silviana Zain. Marking itu. Marking ialah label dari sebuah kemasan, Pak. Coba Rizky. Benar nggak yang dibilang si Silviana itu? Marking. Kurang dengar tadi, Pak. Coba Rizky saya tanya. Apa yang dimaksud dengan marking? Marking, Pak. Ya, marking. Mark. Kemasan, Pak. Salah ya? Marking Widasari, itu lanjut. Widasari, apa marking? Marking adalah tanda yang ada pada kemasan luar barang untuk mempermudah identifikasi. Itu benar, bukan label, bukan kemasan. Tanda yang ditambahkan, ya, yang diberikan. Yang nambahkan siapa ini? Ya si yang punya barang gitu.
Jadi biasanya orang kargonya bilang, Pak udah dikasih tanda khusus. Oh udah ini kan ada cap-cap ini barang ini. Gitu. Kadang-kadang orang mengirim kargo itu kemasannya sama gitu kan. Ya sama-sama beli kotak dari luar ya kan. Sama-sama buat peti. Jadi artinya sama-sama beli, misalnya ngirim seafood pakai styrofoam. Styrofoam kan sama. Semua styrofoam sama dari pabrik. Nah, jadi alat bantu ini ya kalau yang labelnya gitu. Saya katakan tadi kan untuk permudah pensortiran, pengerjaan di gudang, atau labelnya copot atau yang lain-lain lah. Pokoknya dia menjadi alat bantu. Jadi untuk supaya tidak merepotkan. Kita sendiri di warehouse misalnya, ayo ini barang ini mana kawannya? Ah, lihat aja yang tandanya sama, ini berarti satu kelompok. Nah, ini kan grup partai 5, ini kok baru 4, satu lagi mana? Oh, coba lihat tandanya, oh tuh dia tercampur tuh ke barang lain gitu. Paham ya? Nah, itu gunanya gitu. Jadi sangat membantu kepada kita sendiri gitu sebagai petugas. Jadi bagi shipper-shipper yang sudah pengalaman seperti agen-agen kargo, mereka sudah sangat paham soal marking itu. Jadi dari kantornya misalnya kayak titipan kilat ada tulisan Tiki gitu ya. Misalnya dari JNE ada tulisan JNE, udah terus tahu dia gitu ya. Tapi yang suka ini personal-personal ya. Tapi kalau personal ini kan biasanya ngirim barang juga nggak banyak ya. Tapi ada juga yang banyak. Nah itu guna marking ya. Jadi tadi jawaban Silviana, jawaban Rizky salah ya. Yang benar jawaban Widasari. Ya. Itu tandanya mencatat gitu. Jadi aktif ya kalau udah mulai itu kertas pulpen gitu ya. Ahmad Suherman. Nah, ya. Kalau misalnya saya bilang Ahmad Suherman, gini bilang, saya Pak. Tapi sambil smile ya, mana groomingnya gitu. Jadi saya melihat ini senyumnya nilainya berapa nih? Gitu. Saya Pak, ya. Jadi saya pun kan lihat banyak nih yang mana nih gitu. Ya sepakat ya, kalau saya panggil angkat tangan dan senyum ya. Iya Pak. Label itu apa, Ahmad? Kalau Anda menulis tinggal baca tulisannya gitu. Nggak harus hafal sih, lihat diri aja catatannya. Nggak dengar suaranya, Herman. Label adalah stiker yang ditempatkan di luar kemasan, Pak. Ya pasti di luar ya, kalau di dalam nampak ya. Jadi ditempel luar kemasan ya. Kenapa harus ditempel label? Agar tahu jenis barang yang dikirimkan, Pak. Agar siapapun barang itu mendapatkan informasi tentang barang itu ya. Iya, Pak. Informasinya dari apa? Dari tulisan di atas label. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gambar labelnya ya. Label kargo itu kayak mana bentuknya ya. Sudah kelihatan gambar labelnya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semua aktif ya. Jadi ini label kargo ya. Label kargo itu dia macam speaker ya. Kecil ya kira-kira ya ditempelkan. Nah, jadi label ini seperti yang
Ini semua label kargo seperti ini. Jadi mungkin kalau udah ada logo ya rahasia tinggal aja. Tapi kotak-kotak label ini standar ya, hampir semua airline seperti ini pembagiannya. Ya. Nah, ini lihat pointer saya. Ini apa ini bacanya di atas? Nomor SMU. Surat muatan udara. Udara. Apa beda ini kan garis miring nih RWB. Apa beda SMU dengan RWB? Kalau SMU itu di dalam negeri, Pak, pengiriman dari dalam. Jadi kalau mau kirim ke luar negeri digunakan label yang sama karena label ini dicipta dengan versi 2 bahasa, ya, bahasa Indonesia dan Inggris, ya. Jadi SMU domestik pakai label ini juga gitu maksudnya. Ke luar negeri pun pakai supaya hemat mungkin ya. Jadi nggak ada ini ada label khusus bahasa Inggris, label yang satu bahasa Indonesia, nanti boros sekali. Nah, jadi di sini ditulis apa? Ditulis nomor SMU. Jadi gini. Sekarang ada orang yang mengirim kargo. Kalau orang berangkat kan ada tiketnya kan? Nah, kalau orang mengirim kargo ada tiketnya, nama tiketnya SMU lah gitu ya, ibarat tiketnya. Nah, setiap SMU itu ada nomornya. Nomor tiket kan ada, nomor SMU pun ada. Jadi SMU itu merupakan dokumen penerbangan ya. Nah, setelah dibuat untuk sementara saya katakanlah SMU itu kwitansinya gitulah ya, kwitansi yang bernomor ya. Nah, setelah dibuat, misalnya mengirim kargo Jakarta, nanti kasirnya nanya siapa namanya, nama pengirim, nama penerima, terus barangnya berapa berat. Terus di SMU itu juga ada nanti ongkosnya berapa, ongkos kirim total ya. Sudah itu dilihat nomornya. Nah, nomornya berapa dituliskan di sini. Ini untuk ditempelkan di barang kiriman itu ya. Nah, ini kotak yang pertama tulis nomor SMU. Yang di bawahnya ini apa? Tujuan. Tujuan ya, bahasa Inggrisnya destination ya. Yang ini Transfer point. nah, maksudnya apa ini kota ini? Transit. Kalau orang ngirim kargo ya, misalnya orang ngirim kargo, ngirim kargonya itu misalnya ke Surabaya gitu ya. Kalau penerbangan ini jarang tuh ada pesawat Kuala Namu Surabaya. Jadi pesawat itu Kuala Namu ke Cengkareng dulu gitu ya. Baru Cengkareng Surabaya gitu ya. Jadi kalau ada orang ngirim kargo Surabaya, bisa pakai pesawat itu. Tidak harus pakai pesawat yang langsung. Jadi kargonya itu dikirim dulu ke Jakarta, sampai Jakarta kargo itu diturunkan, pindah pesawat. Itu urusan petugas lah. Dipindahkan ke pesawat yang rutenya itu Jakarta Surabaya gitu. Nah, berarti status kargo itu dibilang transit ya. Nah, di sini ditulislah transit. Transitnya misalnya kargo itu rutenya Kuala Namu, Cengkareng, Surabaya, ya. Jadi di transit ini tulis apa? Kira. Tadi destination-nya Surabaya, transitnya Kuala Namu. TGK, ya kan? Maksudnya dia lewat mana gitu kan? Nah, di sini. Terus di sini jumlah kirimannya, misalnya ngirimnya barangnya 1, dibuat 1 garis 1, gitu ya. Bedanya penumpang dengan kargo, kalau misalnya penumpang kan 1 orang 1 tiket gitu ya, 2 orang 2 tiket. Kalau kargo enggak, ngirim barang 1 kotak misalnya gitu kan, 1 SMU. Tetapi dia jika mengirim 2 kotak, SMU-nya pun 1 aja gitu. Dia mengirim 5 potong barang, SMU-nya 1 aja. Jadi bukan per potong barang, per seorang pengirim. 1 orang pengirim ngirim 100 kotak, SMU-nya 1 aja kwitansinya. Paham ya? Beda dengan tiket gitu ya. Jadi pokoknya 1 pengirim, 1 shipper, 1 SMU. Nggak peduli barangnya itu mau 1 atau lebih. Jadi bukan 1 barang 1 kwitansi, bukan. 1 SMU itu per seorang pengirim. Boleh pengirim itu boleh ngirim barang berapa banyak aja. Misalnya si Ramadan, Hari Rizki Ramadan, dia ngirim barang
Dia kirim kotak satu gitu. Di sini diisi apa? 1 garis 1 gitu ya. Maksudnya barang pertama dari satu barang gitu ya. Kemudian di sini misalnya barang itu 5 kilo, ditulis 5 ya. Keterangan lain, information, ini boleh diisi sembarang, tapi kadang-kadang orang diisinya aja, isi barang. Misalnya apa? Isinya dokumen, misalnya apa? Spare part, buku gitu ya, boleh ya. Nah, ini di sini diisi apa? Apa isinya? Ya, misalnya contoh kiriman kita tadi, diisi apa di sini? Kuala KNO ya. Nah, kalau ini catatan untuk agen-agen, misalnya agen dia mau buat nomor kode orang itu segala macam, ini bebas. Jadi kalau kita orang agennya dikosongkan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau agen dia mau tulis, ini nggak menyangkut airline ya, house airway bill agent itu ya. Nah, inilah gambar sebuah label kargo ya, label kargo. Jadi seluruh kargo yang dikirim wajib ditempel ini gitu. Sekarang misalnya mengirim misalnya barangnya 3 ya, barangnya 3 ya. Nah, coba kalau si Restuti. Wah, saya mau minum juga lah ya. Ya, si Hari Rizky haus, saya pun haus juga. Ya. Maaf, Pak. Mana tadi? Siapa? Siapa tadi saya suruh? Si Restuti. Apa? Saya mengirim kargo 3 potong. Berapa label saya buat? Saya 1, Pak. 1. Yang 2 lagi nggak ditempel label? 2, Pak. 3, Pak. Oh, ya. 1, 2, 3 ya lah, nggak mungkin 4. Mau tempel 5 lagi ya. Nah, jadi gini, label itu dipersiapkan sejumlah barang yang dikirim, gitu ya. Jadi si Restuti siapkanlah 3 label. Ya. Ini yang lain dengar ya, ini khusus Restuti aja. Barangnya itu Restuti 3 kotak. Ya. Yang 1 5 kilo. Yang 1 15 kilo. Berapa kotak barangnya? Berapa aja beratnya? 5 kilo, 10 kilo, sama yang kilo, Pak. Oh, 5. Nah, memang diingat naik 5 saya buat. 15 ya. Kalau ada papan tulis, saya tulis. Ini kan nggak ada papan tulis ya, 5. Ya. Isinya dokumen. Dokumen apalah pokoknya. Dokumen. Saya ulang, berapa ya Restuti? Barangnya ya? Barangnya ada 3 kotak. Maka siapkan berapa label? 3, Pak. Ya, label pertama Restuti tulis ya. Misalnya udah dibuat di dokumennya. Isinya dokumen. Nomor SMU-nya 007. Nah, misalnya nih ya. Restuti menyiapkan label 3 ya. Ini sekarang Restuti mau buat label yang pertama. Ya di sini, di pointer nih. Lihat apa kan? Nah, sini apa ditulis ini? Isinya pakai spidol besar gitu ya, nggak boleh pakai pulpen. Ngisi label harus pakai spidol. Nah, apa isinya sini? Nomor SMU, ya kan? Ya, Pak. Berapa nomornya tadi? 007, Pak. Nah, di sini 007. Di sini saya mengirim misalnya ke Pekanbaru. Di sini? Di yang kotak ketiga, Pak. Ini pernah ada saya kelihatan nggak? Enggak, kelihatan, Pak. Nah, udah besar saya buat itu pointernya hitam tanda panah. Apa di sini? Barang kemana? Yang lain boleh nyambar lah, yang lain boleh nyambar. Mungkin yang lain. Tahu, Pak.
Oh. Pesawatnya Kuala Namu di sini? Pesawat itu gini, Kuala Namu Pekanbaru enggak ada transit. Berarti enggak transit ya langsung ya. Nah, kalau Langsung dia. tidak transit langsung sini garis saja kosongkan gitu ya. Di sini apa isinya? Dokumen. Di sini? KNO. Di sini? Nah, sini? 3/3. Yang sini dulu yang bawah. 5, 10, 15. Bukan, Mbak. Ini kan mau ditempelkan di barang pertama. Yang di sini 5 dulu. Nanti yang 10 untuk barang yang kedua, ngerti? Terus untuk ditempel di barang ketiga. Kan labelnya 3 nih. Saya nyuruh label yang pertama kayak mana nulisnya. Jadi di sini nomor 007, di sini PKU, ini kosong karena tidak transit, di sini dokumen, di sini KNO. Di sini 3/1. Nah, jadi artinya apa? Barang ini 3, ini yang kesatunya, gitu, ngerti? Jadi nanti di label keduanya gimana tulisannya? 3/2. Di label yang ketiga 3/3. 3. Kalau di sini di label pertama 5 kilo, label kedua 10 kilo. label ketiga 15. kan berarti tulis semua, tempel lah. Mana yang 5? Ini. Yang 10 tempel ke sini, yang 15 tempel ke sini. Paham ya? Siap. Ini apa pelajaran apa? Cara mengisi label ya. Jadi dia ditulis dulu, baru ditempel ya. Kemudian menulisnya pakai apa? Spidol. Spidol harus besar ya, harus besar. Karena gini, kita yang melihat label ini siapa aja? Yang butuh dengan labelnya. Petugas kargo, kemudian ada nanti porter yang mau naikkan ke gerobak kan, tolong kau sebutkan berapa beratnya itu, mau catat kata yang checker ya. Ditarik ke pesawat. Di pesawat pun dihitung lagi kan. Setiap barang dimasukkan berapa kilo, lihat, baca di labelnya. Begitu juga di Jakarta. Jadi banyak sekali yang melihat label itu. Maka kalau tulisannya kecil, jelek, waduh, menyiksa mata orang gitu ya. Menyiksa mata petugas lainnya gitu. Jadi ada juga orang pakai spidol tulisannya besar, tapi tulisan cakar ayam, nggak bisa kebaca. Angka 6 sama angka 9 sama, itu menyiksa orang juga, jangan begitu gitu. Jadi biarpun tulisan Anda jelek, tapi kalau menulis spidol bagus-bagus sudah diukir ya. Kenapa? Sangat banyak orang yang melihat label Anda itu gitu. Artinya supaya mempermudah yang lain. Jadi itu etika dalam bekerja gitu ya. Jangan seenaknya aja gitu ya. Jadi seenak bersama gitu ya. Ini namanya label apa? Kargo. Jadi kalau saya ngirim barang 10 potong, 10 kotak, maka saya membuat 10 label. 10 ya. label. Nah, semuanya kan sama, SMU-nya kan sama nomornya, tujuannya semua sama. Yang beda apanya? Beratnya ya. Kan barang-barang ada yang 2 kilo, 15 kilo, 30. Jadi ditimbang satu-satu. Timbang dapat kilonya, tulis baru tempel gitu, ngerti? Nah, timbang gitu. Sama jumlah ini, kiriman ini ya. Misalnya tadi berapa potong? Kirim 3 ya. Di label pertama tulisannya kayak berapa? Kayak mana di sini? 3 garis. 1. Di barang yang kedua? 3/3. Barang yang ketiga? 3/3. Yang dikirim cuma 1 potong aja di sini. 1/1. 1/1. Kalau yang misalnya 1. Grup 10 ini. Jadi kalau Anda ketemu 9 lagi mana? Ini baru 8, 2 lagi mana? Nah, gitu. Jadi udah ngerti semua ya menulis label ya? Ngerti, Pak. Nah, saya tunjuk label yang kedua. Ya. Live animal. Kalau label ini label tambahan ya dari label binatang hidup ya. Saya mengirim ikan naga.
mau ngirim ke Banda Aceh. Beratnya 10 kilo. Ya. Nah, berapa potong barang yang mau saya kirim? Coba yang apa jawab aja langsung. Saya mau mengirim barang kemana? Banda Aceh. Banda Aceh. Apa komoditinya? My fish ya. Ini Dog. kalau ini Live bird. Bir. Bir. gambar apa itu? Anak ayam tuh Pak, anak ayam. Burung. Cik, ya, gantung mata lah gitu ya. Kalau ini gambar apa nih? Kura-kura. Pura-pura. Penyu. Bulus, Pak, bulus. Apa bahasa Inggrisnya? Turtle, Pak. Live turtle. Live Ninja turtle, bukan ninja ya. Nah, ini ya. Karena tadi ngirim ikan, pertama saya buat label kargo. Persiapkan label kargo ya. Misalnya nomor SMU yang saya gunakan 008. Ya. Ini ditulis berapa? 008. Ini ditulis apa? Di sini? Banda Banda Aceh. Aceh. Satu. Satu dari satu. 1 per 1. Nah, di sini? Berat. Berat 10. 10 kilo. 10 kilo. Kosongkan. Kosong. Kosong. Di sini? Kosong. Live animal. Dokumen. Bilang lah, animalnya apa? Live fish. Live fish. Live fish ya, ikan Live fish. hidup ya. Di sini? KNO. KNO. Banda. TJ. Udah siap tempelkan di kotanya. Spread. Ya. Tapi ada tambah satu label. Labelnya 2. Nah, Anda tempelkan lagi label ini, tapi ini ikan. Nah, jadi kan label yang tadi kan hanya memberikan informasi nomor SMU berat, tapi isinya bantu sama label ini gitu ya. Jadi ini label apa namanya? Live animal. Binatang Label jenis binatangnya berapa di sini? 4 ya? Cari yang gambar ular gitu. Tulis ular. Kiriman live animal di seluruh penerbangan di dunia. Label itu satu macam ini aja. Misalnya pengiriman ular. Ini kan ini konten Snake. hidup tapi live snack. Snack ya. Snack itu apa? Jajanan itu. Ular ya? Ular. Cicak. Bagaimana kalau saya mengirim kucing? Apakah label ini digunakan juga? Ya. Ya. Ini Iya, Pak. Tapi dibuatkan cat. Jadi karena tadi jadi apapun binatangnya, tetapi ini kenapa ini label dari Ayata karena dibuat gambar ini inilah binatang yang sering dikirim orang, didagangkan atau untuk piaraan ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa ngirim binatang lain, boleh. Cuma Anda tinggal menulis di sini apa nama binatangnya. Dan biasanya itu menulisnya dalam bahasa Inggris ya. Coba ikan hidup. Live fish. Kura-kura hidup. Live Anjing hidup. live cat. Anjing hidup. Live. Live cat. 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 Ular. Live snake. Kepiting hidup. Live. Crab. Crab. Lipan hidup.
Live. Kelabang. Jadi gini, yang saya tanya, kenapa saya kok lari ke Lipan gitu? Saya bukan ngarang, itu sering dikirim orang gitu. Untuk apa coba? Untuk dimakan, Pak. Yes. Can you? Mana nih? Bawal. Berarti kalau kirimannya binatang hidup, labelnya label kargo tambah label live. Nah, ini menurut kalian label apa lah ini? Buah. Tumbuhan. Benda mati. Barang mati. Barang. Tumbuhan hidup, Pak. Jenis-jenis yang dikirimkan, Pak. Apa buah, apa... Ini ya yang dikirim. barang mati. Kargo. Ya, Pak. General. Itu saya mengarahkan ke sana tadi. Ini label perishable. Apa arti perishable? Barang rusak dan Barang yang mudah rusak dan busuk. Yang mudah rusak dan busuk ya. Coba siapa nih? Saya mau nanya. Siti Melsa. Mana Siti Melsa? saya, Pak. Coba Siti Melsa, kamu can you spell it? Bagaimana tulisan perishable itu? Papa, lanjut terusnya. Perishable. Kayak mana tulisannya? Papa, terus huruf I, iya Pak? Eko. Nah, Ego, terus lanjut. Romeo, terus India. dia. Yang belum tahu nulis ya, terus Zera. Eko. Hotel dulu. Hotel dulu baru Alfa. Terus Brasco. Nima, Eko. perishable gitu ya. Nah, ini adalah label perishable. Label yang ditambahkan kalau kirimannya perishable. Tadi label live animal. Berarti ini macam yang ketiga ya, label kargo, label live animal, ini label perishable. Nah, ini gambar apa nih? Ikan. Ikan mati atau ikan hidup nih? Mati. Ikan mati, ikan basah ya. Nah, kan perishable ya. Jadi kalau ada orang ngirim ikan basah, pakai label ini. Ini gambar apa nih? Harimau. Daging. Beruang tuh, beruang tuh. Mewakili daging. Daging. Ini mewakili daging. Ini mewakili apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Potong ada juga ya. Kalau bunga plastik nggak masuk ya. Ini Bunga hidup. mewakili Buah-buahan. ini apa maksudnya? Waktu. Waktu pengiriman. Ya, bagus. Jadi gini, artinya barang yang di sekelilingnya ini ya, sangat mudah rusak disebabkan waktu. Jadi jangan lama-lama diberangkatkan. Kalau udah dikirim, segera diberangkatkan. Prioritas. Karena dia mudah rusak dan busuk. Dia sangat sensitif. Jika misalnya dikirim pagi sayur dari Jakarta, dari Medan, kalau nggak diberangkatkan pagi itu juga dikirim sore. Jadi kuning sayurnya nggak laku lagi. Jadi secara bisnis sudah merugikan yang punya barang karena nggak bisa dijual lagi. Atau daging jadi busuk atau buah jadi busuk. Paham ya? Jadi ini adalah
tugas bagi perusahaan penerbangan. Jika ada kirim bertanda ini, harus prioritas naiknya gitu. Daripada yang general kargo. Ya, termasuk juga lift animal. Ini kan kargo-kargo spesial ya. Masih ingat kargo spesial apa aja? Binatang hidup. Hewan hidup. Dari Daging mentah. Mebel. Jenazah. Mandimain. Barang-barang yang berbahaya. Barang-barang yang berharga. Belum mati. Barang-barang kimia yang berbahaya juga. Oke. Terus Sekarang gini, barang-barang yang mengandung kimia. kemarin kita sudah belajar kode-kodenya. Misalnya kalau daging kodenya apa? Udah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Bentar, saya buka dulu ya. Mesti. Nah, lihat semua. Sudah jenis-jenis kargo? Ya, Pak. Sudah lihat ya? Pak. Belum kelihatan, Pak. Animal. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Sorry ya. Barang sama barang Mesti. tidak beralamat. Mesti. Mana mongklah. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi sama-sama kita baca secara umum jenis-jenis kargo dari ini kargo spesial maksudnya. Live animal. Dalam kurung apa itu dalam kurung? AVI. AVI ya. AVI itu kode ya. Kode dari IATA. Jadi kode secara internasional. Kalau seluruh binatang hidup disebut AVI ya. Kalian mungkin di pelajaran aviation knowledge ya sudah mengenal kode apa namanya? 3-letter code ya. Udah ya? Udah, Pak. Udah. Apa arti 3-letter code itu? Kode bandara. Kode bandar. Kode bandara. Artikan secara kamus. 3 apa, letter apa, kode apa? 3 penulisan kode. 3 apa artinya? 3 Letter? penulisan. Letter itu huruf. Ya. Jadi di samping surat artinya huruf ya, letter. Letter A, letter B, letter C itu huruf A, huruf B, huruf C, ya. Terus kode? Kode juga. Coba diartikan sekaligus. 3-letter code. 3 kode huruf, Pak. 3 penulisan kode. Kode 3 huruf. Nah, 3. ada kode 3 huruf, ada kode 2 huruf, ada kode 4 huruf gitu ya. Ini kode 3 huruf. Ini yang di dalam kurung ini namanya IMP code. Jadi ini kode dari IATA juga ya, dari IATA. Jadi ada 3-letter code, ada IMP code. Jadi IMP code adalah kode-kode untuk kargo spesial. Apa nama kodenya? IMP code. Itu singkatannya. Panjangannya tahu nggak? Nggak tahu ya? Nah, nanti saya tanya ya, tulis dulu. I-nya internasional. Interline, bukan internasional, interline. Tahu tulisan interline? Interline. Ya. Interline. Apa artinya itu interline? Kalau internasional apa artinya? Keseluruhan, Pak. Antar bangsa ke bangsa gitu ya. Nasional. Kalau interline, antar airline, antar sesama perusahaan penerbangan. Interline ya. Message? Pesan, Pak. Gimana tulisannya? Mike Alpha. Bukan Alpha, Eko. Kalau yang Alpha masih itu pijat, kusu.
itu massage. Tapi kalau yang pesan huruf E, message. Tulisan sama, huruf A dengan huruf E itu aja. Oke, Mike, Eko, terus Sierra, double Sierra. Sierra, Alpha, Golf, Jadi message. Message ya. Kalau yang pijat, yang kusuk, huruf A tadi membacanya massage. Nah, kalau pesan message. Interline message. Terus P-nya apa tadi? Prosedur. Tulisan prosedur udah tahu lah ya. Procedure gitu ya. Interline message. Apa kepanjangan IMP code? Siapa aja boleh jawab? Apa kepanjangan IMP code? Interline message procedure. Ya, interline message procedure code. Kode untuk apa ini? Untuk Kode apa? Kode kargo spesial. Ya. Kalau seluruh binatang hidup, kodenya AVI. Oke. Ini jenis kami kedua perishable. Secara umum perishable sayur atau buah, kodenya. Coba sebut dari situ baca. Sayur atau buah, kodenya apa? PEM ya. Kalau daging, PEM. Kalau seafood, kalau tanaman atau bunga potong, ini daging udah double nih, double. Kalau human remain, human bisa jenazah yang bakar, uncombusted, atau kurang kaya. Label kargo, nilainya itu emas dan benda. Diplomatic mail dan ada siapa kode-kodenya nih ya. Jadi nanti kalau buat dokumen, buat notok untuk laporan kepada Kepri. Sedikit sebentar saya latih ya. Coba satu orang dulu saya suruh, yang lain tunggu gilirannya ya. Dicatat tadi ya. Yuda Rahmat. Ada? Saya Pak. Yuda Rahmat? Enggak? Saya Pak. Ya. Saya sebutkan bendanya ya. Anda sebutkan kodenya ya. Iya Pak. Ikan hias. Ikan hias. Hah? Kodenya apa? Left. Yang huruf itu, ya pikirnya. Oh ya. Kita lanjut ya. Coba. Tomat. Bed. Ya, bagus. Berlian. Apa Mak? Berlian. Fal. Fal ya. Fal. Daging kepiting. Pem. Pem ya. Nah, pem karena dagingnya gitu ya. Kalau kepiting saja? Pes. Ikan lele. Afi. Nah, ini Pak, hidup atau mati Pak gitu ya. Kalau mati dia jadi apa? Pes. Jadi pem. Atau perishable. Kalau hidup jadi avi. Cabai. Sepem ya. Kalau abu jenazah. Om. Kalau kiriman dari perwakilan negara asing, dari Dubes Amerika. Dip. Nah, itulah mengenai IMP code ya. Jadi IMP itu kepanjangannya Interline Message Procedure ya. Jadi kode yang digunakan sesama perusahaan penerbangan jika dalam pengiriman kargo spesial buat telexnya, buat emailnya, kemudian membuat notok ya, laporan kepada kapten, itu digunakan kode IMP code ini gitu ya.
Ya. Oke, kelihatan labelnya? Enggak, Pak. Ini apa kodenya? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Bapak yang kelihatan. Ya, kita ulang lagi. Kelihatan? Belum, Pak. Lagi loading, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Udah, Ini Pak. kodenya. Ini apa kodenya? Seafood. Ya, saya tanya kodenya dong. PES. Ini apa kodenya? Pem. PEM. Ini apa kodenya? Pep. Ini apa IMP code-nya? Pep. Ya. Kodenya IMP code-nya itu sama ya. Sekarang gini. Nasti Simarmata. Ini yang kelihatan gambarnya mau kasih tanya. Nasti Simarmata ya. Saya mau mengirim pisang. Mengirim pisang. Nah, label apa ya? Satu kardus lah gitu ya. Mengirim pisang ke Pontianak. Nah, saya harus siapkan label kargo satu dengan label perishable, ya kan? Ini hanya penambah gitu. Label kargonya tadi wajib, ini tambahannya. Tadi kan binatang hidup. Jadi waktu binatang hidup label kargo plus label animal. Tapi kalau dikirim pisang label kargo plus label perishable. Nah, di sini ada gambar pisang nggak? Nggak ada ya? Maka ditulis di konten ini. Apa tulis di sini? Banana. Kalau kirimannya nanas? Apple. Apa bahasa Inggris nanas? Jackfruit. Pineapple. Ya, Iya, iya. pineapple ya. Jackfruit. Kalau saya mengirim daging ayam? Chicken meat ya. Pakai meat. Ini pakai yang ini ya. Chicken meat. Kalau saya mengirim tanaman? Ini ya. Plant. Ya, cutting flower atau plant gitu ya. Oke. Udah berapa label kita? Udah berapa label kita pelajari? 2, Pak. 3. 3 ya. 2, Pak. Tambah 1 lagi. 3, Pak. Ya, 3. Jadi kalian mungkin nggak selalu sih punya ini ya. Ini namanya orientation label. Ya. Orientation itu bahasa Indonesia orientasi ya. Label tanda panah, orang kita bilang label tanda panah ya. Orientation tulisannya apa? Oscar, ya. Romeo, India, Tango, Alpha, Sierra, India, Oscar, Alpha, Ember. Tango, India, arti orientation. Alpha, Tango. Orientation artinya apa? Orientasi. Anda masuk sekolah nih. Udah belajar kalian? Belum, kami masih masa orientasi. Apa ya? Kenal. Pengarahan. Pengarah. Jadi label orientasi, label tanda arah. Oke. Sekarang ada orang mengirim minyak 1 botol atau 3 botol. Taruh dalam kardus. Kalau minyak bisa tumpah-tumpah ya.
Maka begitu dikirim tanya sama yang shippernya, Pak atasnya mana ini? Buatlah tempel label tanda panah itu. Tanda panahnya ngadep ke langit. Artinya apa? Seluruh petugas tahu barang ini tidak boleh dibalik. Harus tegak seperti ini, seperti tanda panahnya. Paham? Paham, Pak. Sewaktu dinaikkan di gerobak, memuat di pesawat. Sewaktu menurunkannya di tempat tujuan. Sewaktu memuatnya ke truk. Orang tidak akan membalik barang ini. Tetap posisi yang di atas itu kemana arah tanda panah itu. Orientation, tanda arah. Jadi ini ditempelkan untuk barang-barang yang nggak boleh dibalik. Terutama kalau kirimannya cairan. Nah, sekarang saya mau ngirim minyak lampu. Ya. Terus saya taruh di peti. Niko, untuk Hari Pranana. Oh, saya Pak. Label apa aja yang Niko gunakan? Label kargo 1. Ya. Label kargo. Label live animal perlu? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Perishable? Enggak, Pak. Orientation? Perlu, Pak. Nah, jadi labelnya label kargo sama label orientation gitu ya. Jadi ya, labelnya ditempelkan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan barangnya, Pak. Sesuai dengan barangnya. Ya. Sekarang saya tanya lagi. Wilan. Mana Wilan? Ya, Pak. Nah, saya tanya. Label orientation itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk barang yang tidak boleh dibalikkan, Pak. Barang yang nggak boleh dibalik. Oke. Iya, Pak. Nah, kita lanjut. Ya. Ini label apa? Label transit. Kelihatan? Transit. Itu tadi yang ngirim misalnya dari Kuala Namu, Cengkareng, Surabaya. Ya, tentu tadi. Kita tambahkan label transit nih. Menurut kalian apa gue tempelkan label transit? Untuk mempermudah stasiun transit mensortir barang-barang yang transit gitu. Ngerti? Karena misalnya gini ya. Itu Jakarta, hampir semua pesawat yang ke arah Indonesia Timur itu lewat Jakarta. Misalnya Anda mau terbang ke Surabaya, Kuala Namu, Cengkareng, Surabaya. Anda mengirim kargo ke Pontianak, Kuala Namu, Cengkareng, Pontianak. Anda orang Padang mengirim barang ke Ambon, Padang, Jakarta, Ambon. Jadi semua via Jakarta. Jadi di Jakarta itu sangat banyak barang transit. Nah ini membantu petugas kargo di Jakarta untuk mempermudah mengidentifikasi mana barang-barang transit yang mau diteruskan ke tujuan yang lain. Jadi label transit ini ditambahkan ke barang yang transit aja. Tapi kalau misalnya langsung Medan Banda Aceh, Medan Kuala Namu, Pekanbaru nggak perlu. Nah, ya. Ini label apa? Label transit, Pak. Oh, village. Udah pecah. Nah ini misalnya supaya jangan dibanting petugas barang itu, ditempel label ini, artinya barang ini jangan dibanting. Apa contohnya misalnya? Gelas. Gelas, hiasan atau apa ya? Atau piring, gitu. Makanan yang mudah pecah tentunya ya. Kalau dodol dibanting nggak apa-apa ya. Tapi kalau kue-kue kering gitu ya. Nah jadi berapa apa? Ada berapa label? 5, Pak. Ini 1. 5, Pak. 5. Coba sebutkan label live animal. Ini label perishable. Ini label orientation. Ini label transit. Jika kiriman transit, ini label mudah pecah ya. Nah ini 6 semua, Pak. Anda bisa baca ya semua ya? Bisa, Pak. Packing adalah kemasan. Label adalah stiker yang ditempelkan pada kemasan luar yang memberikan informasi ya.
Jadi waktu sudah pukul 11, pas kita habis ya membahas label ya. Sekarang sebelum kita tutup, saya mau tanya lagi ya. Yang lain dengar ya maksudnya sambil apa maksud pertanyaan ini ya? Siapa yang belum pernah ini namanya? Siapa yang menantang ini? Yang mau ditanya siapa? Edi Putra Wijaya Manalu, mana? Saya Pak. Edi. Ya Pak. Saya mengirim anak kucing Ya Pak. ke Padang. Dari Kuala Namu ke Padang. Coba Edi sebutkan label-label apa aja yang digunakan. Live animal Pak. Label kargo dulu, label kargo yang wajib dulu. Label Kargo Pak. Terus? Live animal Pak. Label live animal ya. Label lain perlu nggak? Ya, ini kau budek tuh kok. Enggak Pak. Label orientation perlu nggak? Perlu lah, kan kadang-kadang ngirim binatang tuh saya bilang ada minumannya, ada makanannya. Biar jadi balik-balik orang kan? Biar jantung pak kesian. Boleh tambah orientation. Ya, berarti labelnya apa? Label kargo, label tambah label orientation. Nah, sekarang saya mengirim jenazah ke Balikpapan, ya, kirim jenazah ke Balikpapan. Via Jakarta ya, jadi dia jenazahnya itu Kuala Namu, Jakarta, Balikpapan ya. Coba Cenliba Bonorea, mana? Ada? Cenliba Bonorea. Coba label apa saja yang saya tempelkan di peti jenazah itu. Baik, Pak. Gimana kirimannya? Kuala Namu, Cengkareng, Balikpapan. Nah, udah masuk di jenazahnya. Coba kamu menggunakan label apa saja? Pertama, label apa? Label kargo ya. Itu perlu ditulis. Kedua, label transit. Ya. Karena via Jakarta ya kan? Dan Kuala Namu, Cengkareng, Balikpapan ya. Ada label lain yang perlu ditempel? Label apa coba? Live animal? Enggak ya? Udah. Hah? Label apa? Label barang yang jangan dibanting, Pak. Oh, jangan dibanting gitu ya? Tahu nggak peti jenazah itu beratnya berapa? 200 kilo. Siapa yang banting? Angkatnya aja 6 orang gitu ya. Jadi itu nggak mungkin. Nggak usah pun dibuat, jangan dibanting. Nggak akan dibanting orang gitu. Karena membantingnya sulit, berat. Kecuali kotak-kotak kecil gitu ya. Ini logika aja. Jadi nggak usah dibuat. Itu istilahnya mubasir aja menggunakan label fragile. Label apa lagi? Label jangan dibalik. Dibalik. Jadi kadang-kadang kan dibalik. Segi dibungkus nggak tahu mana atas mana bawah. Kalau dibalik nanti terungkup dia ya kan. Nah, mungkin lah keluarganya. Jadi yang mana yang atasnya nih? Kalau kadang-kadang udah ada petinya dibungkus lagi kain gitu sama goni biar jangan lecet petinya. Jadi kita nggak tahu mana atas mana bawah. Tahunya dari mana? Orientation. Orientasi. Jadi tadi mengirim human remain ya, ke Balikpapan transit. Labelnya label kargo, tambah label transit, tambah label orientation. Label orientation. Nah, sekarang saya mengirim anjing hidup ke Surabaya. Transit. Labelnya label kargo, tambah label transit, tambah label live animal, tambah label jangan dibalik. Orientation. Kalau label jangan dibanting perlu nggak? Fragile. Perlu nggak ditempel? Perlu Pak, perlu. Perlu Pak. Juga. Jangan dibanting orang, misalnya kan kandangnya kecil. Jadi bisa jadi satu kiriman itu labelnya rame. Ada 4 ditempel, 1. Jangan ragu-ragu, tempel aja rame-rame gitu. Banyak-banyak nggak apa-apa, jangan takut habis label gitu ya. Paham Pak. Saya rasa Paham Pak. kita hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasi semua ya.
Mudah-mudahan 1 jam yang lalu membuat Anda paham dalam kargo itu. Amin. Tidak sembarang lagi ketika Anda mendengar terminologi. Apa yang dikatakan packaging, apa yang dikatakan labeling. Itu bukan sembarang kata-kata, tapi kata-kata yang punya makna yang mendalam dari sisi ilmu pengetahuan kargo. Sehingga orang airline itu begitu. Habis kenapa barangnya rusak? Habis packingnya nggak standar sih. Nah, sekarang gini, ada orang yang nerima barang di karung, atau pecah, dipegang kaca dalamnya, pecah, kerincing itu. Kenapa kira? Tidak ditempel label fragile sama petugasnya. Petugas di lapangan nggak tahu kan, main lempar aja gitu kan. Tetapi kalau misalnya ditempel label fragile, misalnya ada kotak, kemudian di kotak itu ada ditempel label fragile. Apa artinya? Yang dibanting. Yang itu berbicara, apa katanya? Wahai Tuhan, jangan banting saya, nanti saya pecah. Nah, itu artinya. Bagaimana kalau di kotaknya itu ada label tanda panah? Apa artinya? Jangan dibalik. Wahai Tuhan, jangan balik saya, nanti saya tumpah. Saya ini cairan. Kalau ada gambar label perishable, tempel artinya apa? Wahai Tuhan, segera saya kirim, nanti saya busuk. Nanti saya cepat segera ditangkap. Kalau ditempel label live animal, artinya apa? Wahai Tuhan, aku ini binatang hidup. Jangan lama-lama dikirim, mati aku nanti. Nah, gitu ya. Jadi intinya apa? Label membuat barang bisa bicara. Petugas berbicara komunikasi dengan barang lewat label. Maka kita balik ke definisi. Label adalah stiker yang ditempelkan yang memberikan informasi. Informasi apa? Jangan banting saya, jangan balik saya ini transit, saya ini binatang hidup, saya ini mudah busuk. Baru label kargo, saya dari Kuala Namu ke Jakarta, berat saya 15 kilo, isi saya dokumen, dan seterusnya dan sebagainya. Paham ya? Mudah-mudahan Anda sudah bisa maknai pakai labeling ini. Sampai ketemu di pertemuan mendatang. Selamat siang, salam sejahtera kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang